Cerita bocil kali ini berjudul Belajar dengan Ibu. Yuk kita simak cerita ini. Cerita bocil kali ini berjudul Belajar dengan Ibu. Yuk kita simak cerita ini. Desti sudah 7 tahun dan dimasukkan ibunya ke sekolah dasar. Dia hanya ditinggal bersama neneknya di rumah. Sementara ibunya pergi pagi pulang malam untuk bekerja mencari nafkah. Itulah sebabnya Desti sama sekali belum paham dengan pelajaran apapun. Namun dia tetap ceria dan bersekolah seperti biasa di antar ibunya, dan pulangnya minta tolong tetangga yang anaknya sudah bersekolah di tempat yang sama, namun sudah kelas 3. Ia tetap senang bila teman-teman sekelasnya sudah lumayan lancar membaca, menulis, ataupun berhitung. Mungkin dia sendirilah di kelas yang sama sekali belum bisa apa-apa. Ya karena itu dia belum pernah bersekolah sebelumnya, entah di PAUD, di TK, atau Bimba. Karena itulah dialah anak satu-satunya yang tertinggal di kelas. Kadang ibu gurunya heran campur bingung bagaimana mengajari Desti, karena dia terlalu bingung kalau di sekolah. Tapi dia tetap saja sebagai anak yang ceria, tidak merasa minder ataupun apapun. Sementara teman-temannya kalau ini giat dengan belajar, Desti hanya terdiam saja di kelas. Karena itulah ibu guru suka menegur. Buku tulis Desti selalu kosong, hanya ada coretan-coretan tak dimengerti. Karena itulah ibu guru kadang bertanya, "Kamu apa ini Desti?" Dia sama sekali tidak mengerti huruf, angka ataupun. "Desti, kamu belajar nggak di rumah?" kata bu guru. Desti hanya menggeleng. Aduh, gimana ya ibu guru. Kadang saat jam istirahat, teman-temannya suka bertanya, bahkan meledeknya, "Kamu nggak bisa nulis ya? Kamu nggak bisa baca ya?" Apa ya? Begitu. Teman-teman pun hanya tertawa cekikikan. Sementara dia senyum-senyum dan bingung. "Kamu nanti nggak naik kelas loh," kata teman-temannya, "karena buku kamu selalu kosong, nggak pernah nulis apa-apa. PR kamu nggak pernah diisi ya," kata teman-temannya, seolah-olah membuli dirinya. Desti hanya bingung, geleng-geleng kepala saja. Saat pengambilan rapor sebelum libur lebaran, ibu guru mengatakan kepada ibu Desti, "Bu, tolong Bu, dibantu Destinya, dia paling tertinggal di kelas. Kasihan, dia belum bisa apa-apa Bu." Ibu Desti tertunduk malu dan sedih. "Iya Bu, saya juga merasa bersalah pada anak saya, karena saya tidak ada waktu untuk dia. Pagi-pagi saya sudah berangkat kerja bareng Desti. Sementara Desti pun dijemput oleh tetangga yang kebetulan anaknya juga sekolah di sini walaupun sudah kelas 3. Iya, makanya Bu Guru, saya tidak memperhatikan perkembangan di sekolah. Iya Bu, coba cari-cari waktulah, karena ibu ada liburnya juga. Kasihan, nanti bagaimana selanjutnya?" "Ya Bu, akan saya usahakan." Ibu Desti memang seorang karyawati di sebuah perusahaan yang menuntut waktu yang banyak. Dia sendirian mencari nafkah. Dia adalah seorang ibu tunggal yang harus bertanggung jawab kepada ibu kandungnya sendiri dan juga anak kandungnya sendiri. Makanya dia terlihat letih dan kurang perhatian. Namun dia akan saat dia akan berangkat bekerja, dia memberi nasihat kepada Desti. "Desti sayang, nanti kalau ibu pulang kerja biarpun capek, Desti nanti belajar ya sama ibu." "Iya Bu," kata Desti.
kamu raportnya jelek sekali. Kamu belum bisa baca, belum bisa menulis lagi begitu. Ya Bu, Desti juga kepengen pintar Bu, seperti teman-teman yang lain. Baguslah sayang. Pokoknya kamu tunggu sampai ibu pulang ya. Kamu jangan tidur dulu. Tadi ibu juga udah berpesan sama nenek supaya jangan sampai kamu tidur dulu sebelum ibu pulang. Iya Bu. Memang neneknya Desti sedang tidak sehat. Maklum sudah umur lanjut usia. Ada saja penyakitnya yang tidak memperbolehkan dia untuk bergerak banyak. Desti sendiri hanya bisa menemaninya atau kadang-kadang menyuapinya makan atau minum. Karena ibu sudah membuat masakan sebelum dia berangkat kerja. Desti sangat menyayangi sang nenek. Begitulah ketika ibu Desti pulang kerja sekitar jam 9 malam. Dilihatnya Desti sudah menunggunya. Sejak itu dia mulai pelan-pelan mengajari anaknya membaca, menulis, dan berhitung. Walaupun tidak sampai 1 jam. Karena kasihan juga Desti tampak lelah dan mengantuk. Begitulah rutinitas dia sepulang kerja. Dan bila hari libur, di hari Minggu, dia kembali mengajari Desti. Walaupun saat itu dia sedang berpuasa dan tampak lemas, tapi Desti semangat. Bahkan sehari setelah lebaran pun Desti minta belajar lagi. Hingga sang ibu pun dengan sabar terus mengajari sang anak. Dan Desti hanya istirahat ketika dia mengantuk dan makan. Begitulah hari-hari dia hingga kembali masuk ke sekolah. Ibu benar-benar amat memperhatikan perkembangan pelajaran sang anak. Desti pun dengan sangat tekun memperhatikan segala yang diajarkan oleh sang ibu, hingga tampak perkembangannya yang luar biasa. Dalam saat-saat liburnya, dia mulai bisa mengenal huruf, angka, dan mulai mengeja walau pelan-pelan tulisannya. Itulah Desti. Dan akhirnya ketika masuk sekolah kembali setelah libur panjang, ibu guru amat terpesona. Ternyata banyak kemajuan pada Desti, muridnya, yang semula amat tertinggal. Dia banyak kemajuan pada pelajarannya. Ibu guru tentu saja merasa gembira. Ternyata kemajuan Desti yang tidak disangka-sangkanya itu. Hingga ibu guru terus memperhatikan perkembangannya dan Desti tidak lagi tertinggal dengan teman-temannya. Karena itulah ibu pun terus merutinkan mengajar dan membimbing Desti hingga dia benar-benar lancar dengan pelajaran di sekolah. Desti sendiri tentu saja amat bahagia. Dia bisa membuat ibunya bangga. Hingga pada suatu hari, Desti dengan sangat gembira menunjukkan hasil pelajaran di sekolahnya yang sangat membanggakan. Dalam pelajaran membaca, menulis, dan berhitung, dia telah menunjukkan nilai yang sangat bagus. Tentu saja sang ibu merasa bangga dan terharu melihat betapa bangganya sang anak. Akhirnya tidak lagi dikenal bodoh oleh teman-teman. Kini dengan bangganya Desti bisa membacakan sebuah cerita dongeng kepada neneknya. Tentu saja sang nenek merasa bahagia dan bangga. Sekarang cucunya sudah lancar membaca berkat kegigihannya untuk bisa pintar dan terus belajar dan belajar. Betapa bahagianya Desti. Kini dia tidak lagi dikenal sebagai murid terbodoh di kelas. Itulah Desti sekarang.